Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa sudah hadir semua? Baik, kalau sudah hadir semua, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini dengan bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum apa itu bonus demografi? Jadi, bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana suatu wilayah memiliki penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia penduduk yang produktif maupun tidak produktif. Dikatakan bonus karena tidak terjadi secara terus-menerus, melainkan hanya terjadi sekali dalam beratus-ratus tahun. Hal ini pun tidak bertahan lama. Dapat kita lihat pada piramida berikut, yang mana warna oranye ini menunjukkan angka penduduk produktif lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang non produktif dan yang tidak produktif. Nah, hal inilah yang dinamakan sebagai bonus demografi. Bonus demografi juga dapat menyebabkan ledakan penduduk usia kerja. Dapat dilihat pada diagram berikut. Garis yang berwarna ungu menunjukkan jumlah penduduk produktif atau jumlah penduduk usia kerja yang meningkat drastis mencapai 170,9 juta pada tahun 2015 dan mencapai 195,2 juta pada tahun 2040, lalu menurun menjadi 191,5 juta pada tahun 2050. Begitupun dengan garis yang berwarna biru yang menunjukkan bahwa jumlah anak di bawah 15 tahun menurun tetapi masih 50 juta pada tahun 2050. Nah, garis yang berwarna kuning pun demikian, yang menunjukkan jumlah lansia. Jumlah lansia itu meningkat perlahan sampai tahun 2035, lalu meningkat pesat mencapai 49,6 juta pada tahun 2050 sama dengan jumlah anak. Lalu, adapun faktor penentu keberhasilan bonus demografi. Pertama itu ada pendidikan. Pendidikan itu merupakan komponen terpenting karena melalui pendidikan, pola pikir suatu bangsa dapat menjadi lebih baik dan terarah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk produktif maupun kualitas anak muda, maka salah satu upaya yang paling tepat yaitu dengan menyediakan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya. Hal ini juga perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana yang lengkap, begitupun dengan tenaga pendidik yang berkualitas agar menciptakan peserta didik yang berkualitas pula. Selanjutnya ada kesehatan. Kesehatan merupakan bentuk investasi jangka panjang. Setiap penduduk juga menginginkan kesehatan, maka dari itu pemerintah berupaya menjalankan program-program kesehatan seperti program BPJS misalnya. Selanjutnya ada lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini merupakan hal yang penting dalam menentukan keberhasilan bonus demografi karena lapangan pekerjaan itu seperti sarana maupun lahan bagi masyarakat untuk mencari penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, dalam menyambut bonus demografi, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Begitupun masyarakat, mereka harus dituntut untuk lebih kreatif dalam perekonomian, misalnya dalam membuka wirausaha. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini sangat mempengaruhi bonus demografi dan pembangunan. Maka dari itu, pertumbuhan penduduk ini juga harus ditekan. Pemerintah melalui program BKKBN juga sudah mengimbau masyarakat untuk membatasi jumlah kelahiran melalui program KB. Selanjutnya, peluang bonus demografi. Jadi, bonus demografi juga memiliki peluang, diantaranya jumlah pengangguran berkurang. Jadi, mungkin nggak sih dengan angka penduduk yang tinggi dapat menyebabkan jumlah pengangguran berkurang? Jadi, hal ini itu mungkin saja apabila jumlah penduduk yang tinggi ini diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai. Selain itu, peluang bonus demografi juga dapat meningkatkan daya saing bangsa apabila
sumber daya manusianya sudah berkualitas, maka mereka dapat beradaptasi dan siap untuk berdaya saing, terutama dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, berkembangnya karya kreatif dan inovatif oleh pemuda sebagai kontribusi pembangunan negara. Apabila para penduduk usia muda dapat mengembangkan kreativitas dan inovatif mereka, misalnya dalam hal pembuka lapangan pekerjaan maupun dalam berwirausaha, maka mereka juga dapat berkontribusi sebagai pembangun negara. Lalu, bagaimana bonus demografi dapat mencapai sasaran? Nah, bonus demografi ini dapat mencapai sasaran apabila diimbangi dengan kualitas penduduk yang baik. Selain itu, suplai tenaga kerja produktif yang besar harus diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang besar pula sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Tabungan rumah tangga juga harus diinvestasikan untuk kegiatan produktif seperti wirausaha misalnya. Jumlah anak sedikit. Nah, maksudnya itu jumlah anak yang berusia kurang dari 15 tahun yang memungkinkan perempuan memasuki pasar tenaga kerja sehingga meningkatkan pendapatan. Upaya peningkatan kesehatan remaja, terutama kesehatan reproduksi dan penanggulangan perilaku yang tidak sehat seperti alkohol, narkoba, dan sebagainya perlu diperhatikan dan lebih ditingkatkan untuk dapat mencapai sasaran bonus demografi yang berkualitas. Lalu, apa saja sih dampak bonus demografi terhadap pembangunan? Nah, jadi dampak bonus demografi ini beragam, mulai dari dampak positif maupun dampak negatifnya. Jika dilihat dari dampak positif, dapat diketahui bahwa bonus demografi itu dapat memacu pertumbuhan ekonomi, seperti yang sudah dijelaskan. Hal ini juga harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua yaitu pemerintah dapat mempersiapkan perencanaan pembangunan baik fisik maupun sosial ekonomi guna membangun negara menjadi lebih maju. Yang ketiga, merubah pola pikir generasi muda penerus bangsa menjadi lebih kreatif. Merangsang penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dipicu dari banyaknya tenaga kerja yang produktif. Bonus demografi dapat menjadi modal besar bagi bangsa apabila kualitas sumber daya manusianya tinggi sehingga memiliki daya saing yang tinggi pula. Adapun dampak negatifnya yaitu dapat timbul pengangguran secara besar-besaran. Nah, hal ini dapat terjadi apabila ketersediaan lapangan pekerjaan itu tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya ada persoalan penduduk sangat berkaitan dengan dampak yang akan terjadi pada lingkungan. Jika penduduk yang besar tidak diikuti dengan kualitas kesadaran lingkungan yang baik, maka dapat mengakibatkan degradasi kerusakan lingkungan. Maka dari itu, pertumbuhan penduduk juga harus diimbangi dengan kesadaran lingkungan yang tinggi, sehingga kelestarian lingkungan juga dapat terjaga. Selanjutnya ada tenaga kerja akan didominasi oleh tenaga asing apabila penduduk tidak mempunyai skill yang baik. Maka dari itu, sumber daya manusia itu perlu ditingkatkan dengan sebaik-baiknya agar mampu bersaing dengan tenaga asing. Baik, sekian materi pertemuan kali ini, yaitu bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Adakah yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian buka lembar kerja yang telah saya berikan. Jangan lupa dikerjakan ya, minggu depan kita bahas. Kalian juga jangan lupa untuk mempelajari